Ya, selamat datang di segmen IP Watch bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas IPO dari perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan juga keamanan dari teknologi tersebut. Emiten ini bernama PT ITSEC Asia Tbk atau dengan ticker code CYBR. Emiten ini akan segera melantai di bursa atau IPO diperkirakan pada 8 Agustus 2023. ITSEC yang bergerak di bidang keamanan atau security dan juga informasi teknologi IT menawarkan sahamnya yang masih rugi dengan pendapatan yang tidak pasti dan juga saldo laba negatif. Bahkan modal tahun 2022 masih menunjukkan nilai negatif, namun dapat berbalik arah pada Januari 2023 akibat adanya konversi utang menjadi modal. Ya, kita langsung saksikan. Nah, kita saksikan bahwa dari segi rugi, kemudian saldo laba dan juga ekuitas. Emiten ini tahun 2020 hingga 2022 mengalami kerugian secara konsisten. Dari kerugian ini menyebabkan saldo laba dari atau akumulasi kerugian yang dimiliki oleh emiten CYBR ini terus menumpuk hingga tahun 2023. Akumulasi kerugian atau defisit mencapai 29,65 miliar. Kemudian, namun uniknya kita saksikan bahwa terdapat perbalikan arah dari sisi ekuitas pada tahun 2022 negatif 37,74 miliar, kemudian berbalik arah menjadi 35,46 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya konversi utang dari utang berelasi yang dijadikan menjadi modal sebesar sekitar 150 miliar. Nah, hal inilah yang menjadi faktor dari emiten CYBR dapat mampu membalikan arah dari ekuitas, namun dari segi kerugian dan juga saldo laba emiten ini masih menunjukkan defisit. Kita lanjutkan. Nah, kita saksikan kalau dari segi pendapatan laba kotor dan juga margin laba kotor. Emiten CYBR atau perusahaan PT ITSEC Asia Tbk menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun. Namun kita saksikan bahwa secara margin laba kotor atau gross profit margin, persentasenya mengalami titik tertinggi pada tahun 2021 hingga menyentuh 45% gross profit margin. Nah, gross profit margin ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Kalau kita lihat penyebab atau faktor dari adanya gross profit margin hingga menyentuh 45% ini disebabkan oleh adanya penjualan pada Singapura dan juga Indonesia. Segmen usahanya ini mengalami gross profit margin yang cukup tinggi, berada di 47%. Alhasil gross profit margin dari keseluruhan tahun 2021 mengalami berada di 45%, mengingat bahwa penjualan yang lainnya terdapat pada negara Australia yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan Indonesia dan Singapura. Kemudian kita saksikan bahwa, ini yang saya maksud di awal bahwa terdapat 3 pelanggan utama dari segi negara, yaitu Indonesia yang pertama sebesar 136 miliar atau menguasai pangsa pasar dari ITSEC. Kemudian ITSEC juga melakukan penjualan atau memberikan jasa keamanan teknologi kepada negara Singapura sebesar 37,78 miliar, dan terakhir terdapat dari Australia dengan nilai 12,61 miliar. Ya, kita lanjutkan kepada bagaimana detail dari bisnis secara segmen usahanya. Kita lihat bahwa terdapat pertumbuhan secara segmen usaha juga dari tahun ke tahun, dari tahun 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai puncaknya pendapatan. Nah, namun kalau kita perhatikan dari sisi pendapatan segmen usaha pun terdapat beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu tahun 2020 hanya terdapat 3 segmen usaha penjualan. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 1 tambahan segmen penjualan yang mengalami pertumbuhan hingga menguasai persentase yang cukup signifikan, yaitu berasal dari pengelolaan fraud. Nah, manajemen fraud ini menyebabkan pertumbuhan yang juga signifikan pada tahun 2022 hingga menyentuh sekitar berkontribusi 30% lebih.
hingga menyentuh 53,83 miliar. Terdapat juga selanjutnya yang adalah segmen usaha yang signifikan, yaitu pengujian penetrasi dan keamanan aplikasi, dan ketiga adalah layanan keamanan terkelola sebesar 56,04 miliar. Namun pada Januari 2023 emiten ini hanya membukukan 2 segmen penjualan, yaitu dari pengujian penetrasi keamanan aplikasi dan juga layanan keamanan terkelola. Kalau kita saksikan dari segmen ini yang berkontribusi cukup signifikan, yaitu segmen pengelolaan fraud yang mengalami pertumbuhan. Apabila segmen ini hilang dan tidak dibukukan kembali pada tahun full year 2023 nanti, ini akan mengancam bahwa pendapatan ITSEC kedepannya tidak akan dapat bertumbuh lagi seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 dan tahun 2022. Karena mengingat bahwa penjualan dari segmen fraud ini mengalami pertumbuhan yang juga cukup signifikan, yaitu dengan kita menjaga layanan supaya keamanan dari IT itu tersebut tidak mengalami fraud atau kecurangan. Ya, kita lanjutkan memasuki valuasi dan juga bagaimana harga ketika ITSEC nanti melantai di bursa. Nah, kita saksikan bahwa PT ITSEC Asia Tbk ini akan melantai dengan menerbitkan sebanyak 1 miliar lembar saham. Kemudian persentase saham yang akan dijual sebanyak 15,6% dan harga dari IPO itu berada di 100 hingga 110. Namun perusahaan telah selesai melakukan book building dan pada penawaran umum harga dari IPO Cyber atau CYBR berada di Rp100 per sahamnya. Sehingga kalau kita lihat hingga dana perolehan ditargetkan sebanyak-banyaknya sebesar 110,9 miliar. Dan juga dari IPO emiten CYBR ini menawarkan waran atau pemanis sehingga investor dapat memperoleh saham gratis dengan perbandingan 2:1 atau yang berarti setiap 2 saham yang dimiliki oleh pelaku pasar atau investor akan berhak mendapatkan 1 waran. Kemudian kita masuki market cap atau kapitalisasi pasar ketika nanti melantai di bursa. Emiten ini akan memiliki market cap di kisaran 644 miliar hingga 709 miliar. Sehingga kita dapat menyimpulkan dengan perhitungan rasio keuangan itu akan terhitung price to sales tahun 2023 yang disetahunkan sebesar 3 atau harga ini lebih mahal 3 kali dari jumlah penjualannya. Nilai ini cukup mahal, cukup tinggi valuasinya, relatively tinggi disebabkan oleh nilai price to sales yang baik berada di kisaran 1 atau 1 ke bawah. Ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan ini memang cukup tinggi, namun mengingat bahwa perusahaan masih belum membukukan keuntungan atau laba bersih, nilai price to sales ini tidak ada artinya karena kita tidak dapat memperhitungkan apabila dibandingkan dengan PI ratio atau menggunakan laba bersih dari perusahaan. Kemudian kita memasuki pada rasio price to book value atau perbandingan antara harga dan juga modal atau aset bersih dari perusahaan. Nah, kita menemukan bahwa nilai 4,73 sampai 4,85 kali. Nilai ini cukup tinggi mengingat bahwa rule of thumb untuk sektor teknologi secara price to book value berada di 2 hingga 3 kali. Nilai 4,73 hingga 4,85 ini sangat tinggi mengingat bahwa perusahaan masih merugi dan juga modal yang diperoleh hingga dapat positif ini berasal dari adanya konversi utang berelasi yang dikonversikan menjadi modal saham. Sehingga nilai ini merupakan nilai yang cukup bukan nyata, bukan modal yang diperoleh dari akumulasi keuntungan. Karena mengingat bahwa sebelumnya bahwa emiten ini masih membukukan pertumbuhan dari kerugian atau defisit dari saldo laba. Kemudian kita juga melihat bahwa secara debt to equity ratio atau rasio utang dibandingkan dengan modalnya berada di 1,8 kali. Yang berarti bahwa emiten dari CYBR ini ketika melantai di bursa nanti memiliki utang 1,8 kali lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Nah, kemudian kita melihat bahwa
Emiten ini juga berfokus untuk mengejar pertumbuhan pendapatan. Namun mengingat bahwa dana perolehan sebesar 87% akan digunakan untuk modal kerja, yang tujuan dari modal kerja itu untuk mengempus pertumbuhan pendapatan. Dan juga 13% terjadi untuk belanja modal, dan yang dimana belanja modal tersebut digunakan untuk mengepus dan mendorong perluasan dari tim cyber security. Hal ini menunjukkan bahwa memang perusahaan masih agresif dalam melakukan pengembangan usaha, yang mana ini menunjukkan bahwa tidak ada inisiatif atau keseriusan perusahaan dalam mengubah pendapatan mereka yang masih merugi hingga di bottom line. Ini tidak ada usaha untuk melakukan efisiensi atau meringankan beban-beban, sehingga ini akan menyebabkan pertumbuhan pendapatan, mengingat bahwa dengan pendapatan yang terus bertumbuh, rugi juga tidak terselesaikan, dan rugi masih perusahaan masih membukukan kerugian, sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan secara struktur beban. Ya, sehingga layakkah untuk berinvestasi di saham IPO dari CYBR? Kita lihat bahwa valuasi saham IPO seringkali memang terhitung mahal. Namun IPO dari ITSEC ini sangatlah mahal, dan juga jika kita gunakan valuasi relatif. Pasalnya, perbandingan antara harga dan modal atau rasio price to book value berada di nilai 4,73 hingga 4,85 kali. Artinya saham setelah IPO nanti 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup tinggi, bahkan dana perolehan IPO CYBR mencapai sebanyak-banyaknya hingga 110 miliar rupiah. Padahal apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, CYBR hanya memiliki 35,5 miliar rupiah. Artinya dana perolehan ini yang diperoleh dari IPO saham CYBR 3 kali lebih tinggi dibandingkan modal yang dimiliki perseroan. Tidak hanya itu, modal CYBR baru saja menjadi positif pada Januari 2023 dibanding tahun 2022 yang belum dan tahun-tahun sebelumnya yang masih menunjukkan ekuitas negatif. Jika tidak terjadi konversi utang menjadi modal pada pada Januari 2023, maka perhitungan valuasi PBV CYBR menjadi tidak relevan akibat nilai ekuitas yang negatif. Selain itu juga secara kinerja yang masih rugi, saldo laba negatif, dan juga tidak adanya indikasi bahwa manajemen berniat mengusahakan untuk mencatatkan laba dalam waktu dekat, menjadikan perusahaan ini memiliki valuasi yang sangat mahal. Ya, berdasarkan hal tersebut, pembelian IPO dari CYBR sangatlah berisiko, mengingat kinerja keuangan yang jauh dari memuaskan dan valuasi yang mahal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Disclaimer on, dan keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Jangan lupa untuk do your own research. Saya kembalikan ke Sasa.